Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa yusalli wa yusallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga waktu luang. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah, konsisten berpijak di atas jalan-jalan mereka hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran dari sebuah kitab Al-Mulakhas fi Tafsiril Quran, yang mana insya Allah untuk kedepannya nanti akan ada bukunya insya Allah ya. Sudah ada yang ngasih ya, sudah ada donatur, tinggal dibelanjakan saja karena yang kemarin stoknya sudah habis. Insya Allah pada pembahasan malam ini kita akan membahas tentang Al-Mu'awwidhataini, yaitu surat Al-Mu'awwidhatain. Surat apa? Al-Mu'awwidhataini itu adalah dua pelindung. Kalau di bahasa kita kannya bodyguard lah ya. Dua surat pelindung, Al-Mu'awwidhataini, atau dua surat ya yang akan menjadi bodyguard kita. Apa yang dimaksud dengan Al-Mu'awwidhataini? Yang dimaksud dengan Al-Mu'awwidhataini yaitu dua surat pelindung adalah Quran surat Al-Falaq dan Quran surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Al-Mu'awwidhataini, yaitu dua surat pelindung. Kenapa disebut Al-Mu'awwidhataini? Karena kedua surat ini biasa digunakan sebagai sarana atau wasilah perlindungan dari berbagai macam keburukan. Biasa Nabi Muhammad SAW menjadikan kedua surat ini sebagai wasilah. Untuk apa? Untuk melindungi diri beliau dari segala keburukan yang tidak kita inginkan. Baik itu dari sihir, ain, pandangan mata yang membinasakan, godaan-godaan setan, serta keburukan-keburukan lainnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, di mana beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ala adulluka aw qala ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidun." Ini nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan, kata Nabi, maukah aku berikan berita kepadamu wahai Ibnu Abbas, bi afdali, tentang sesuatu yang paling baik yang biasa digunakan oleh mereka orang-orang yang meminta perlindungan. Qala bala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bala, ya Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu atau bacalah olehmu qul a'udzu birabbil
Falaq, yakni surat Al-Falaq, dan bacalah olehmu qul a'udzu birabbin nas, yaitu Quran surat An-Nas. Hataini as-surataini, kedua surat ini. Itulah yang dimaksud dengan al-mu'awwidhataini, yaitu dua surat pelindung, yaitu Quran surat Al-Falaq dan Quran surat An-Nas. Dan banyak sekali dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan apa? Menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung dengan dua surat ini. Di antaranya Nabi selalu berlindung kepada Allah melalui perantara dua surat ini di setiap pagi dan petang hari. Makanya Bapak Ibu yang senantiasa baca zikir pagi petang pasti akan baca Quran surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kenapa? Ya karena kedua surat ini memberikan perlindungan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebelum beliau tidur, beliau senantiasa membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah bahwa saat beliau hendak mau tidur, beliau selalu meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan kedua surat Al-Mu'awwidhataini, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan ke seluruh tubuhnya. Kemudian Aisyah menambahkan, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang serupa. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian baca Quran surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq ya, ke tangan seperti ini ya, didekatkan biar apa? Biar hembusan napasnya itu ya sampai ke tangan kita. Dibaca 3 kali, kemudian baru diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, ini salah satu bentuk dari apa? Dari perlindungan kita dari segala macam apa? Mara bahaya yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kalau anak uang yang nanya ke kita, ya Ustadz, kita minta apa? Minta amalan buat perlindungan diri. Ya baca surat apa? Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Itulah ya amalan yang apa? Yang disyariatkan dan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan bacanya? Bacanya setiap pagi, ba'da subuh. Ya, karena barang siapa yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah ba'da subuh, maka Allah akan berikan perlindungan sampai datang sore hari. Kemudian dia baca lagi ba'da asar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka apa? Allah pun akan berikan dia perlindungan sampai pagi hari. Apakah cukup membaca itu saja, Ustaz? Cukup. Ya, kalau ingin semakin tebal bentengnya, ya, maka baca semua zikir pagi petang, jangan hanya sebatas ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas saja. Kalau semakin pengen semakin tebal benteng kita kan. Ada yang hafal? Manang hafal? Alhamdulillah, baca semuanya. Semakin banyak doa-doa yang kita baca di pagi dan sore hari, semakin tebal itu benteng kita. Namun kalau ditanya apakah cukup Ustaz dengan kedua Al-Mu'awwidhataini, jawabannya cukup insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjutkan kepada tafsir daripada kedua surat ini. Kita bahas surat An-Nas terlebih dahulu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah. Siapa yang diperintah di sini sama Allah?
Nabi Muhammad. Namun hukumnya berlaku untuk seluruh kaum muslimin, seluruh manusia. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya, katakanlah olehmu wahai Pak Anang. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Aku berlindung kepada rajanya manusia. Aku berlindung kepada siapa? Sang pencipta manusia. Kemarin sudah kita bahas tentang arti ar-Rabb. Apa catatannya? Ar-Rabb itu memiliki berapa makna? 3. 1, memiliki barang siapa yang terkumpul 3 sifat ini, maka layak dikatakan ar-Rabb. Ya, dan hanya apa? Hanya ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama adalah apa? Al-Khaliq, yang maha pencipta. Yang kedua adalah Al-Malik, yang maha kuasa, yang maha raja. Dan yang ketiga adalah Al-Mudabbir, yang maha mengurusi makhluknya. Nah, maka ketika kita mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, kami berlindung kepada Rabbnya manusia, artinya apa? Artinya kita berlindung kepada Malik, kepada Khaliqin nas. Kita berlindung kepada Khaliqun nas, yaitu kepada sang pencipta manusia. Siapa? Allah. Ketika kita mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, yaitu artinya berarti apa? Kita berlindung kepada rajanya manusia. Siapa rajanya manusia? Allah. Ketika kita mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, itu artinya kita sedang mengatakan apa? Aku berlindung kepada siapa? Rabb yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Jadi ini adalah bagian pendidikan Bapak Ibu sekalian. Bagian pendidikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk nabinya dan juga kaum muslimin sekalian. Tentang apa? Tentang bagaimana tata cara berlindung dari segala keburukan. Kalau kita ingat pembahasan Al-Fatihah kemarin, maka sempat kita singgung bahwa di dalam surat Al-Fatihah itu mengandung 3 inti pembahasan besar. Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua syariat atau hukum-hukum. Yang ketiga adalah sirah, sejarah atau kisah. Nah, pernah kita singgung kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kisah atau sejarah di dalam Al-Quran. Jawabannya adalah itu bagian metode pendidikan. Bagian metode atau cara Allah di dalam membina, di dalam mendidik manusia. Karena tidak setiap manusia ini memiliki kecerdasan yang sama. Tidak setiap manusia ini semuanya cerdas, enggak. Ada yang mungkin agak lambat dalam menerima apa? Ilmu. Ada yang agak lambat dalam menyerap pengetahuan. Ya. Tidak semua orang bisa menyerap ilmu, menyerap pengetahuan dengan metode penyampaian yang sebatas teori saja. Tapi ada kala juga apa? Orang yang dia ini akan mengerti ketika disampaikan kisah, kemudian disimpulkan pelajaran dari kisah tersebut. Ya, jadi ini adalah bagian dari metode Allah. Maka jauh-jauh hari sebelum ada PAUD, ada TK dan lain sebagainya, kalau kita belajar di TK itu sering sekali baca apa? Kisah. Ya. Nah, karena apa? Karena yang namanya kisah, yang namanya sejarah itu relevan untuk berbagai macam usia. Usia dini, usia remaja, lansia. Senang beli kalau cerita. Senang, apalagi kalau ada apa namanya? Sandiwara, kan? Nah, cerita juga kan sandiwara. Ramai beli. Ramai mendengarkan cerita, senang. Itu kan. Kenapa? Dan setiap di sandiwara itu biasanya kan suka ada cerita tentang menceritakan asal usul apa dan sebagainya kan gitu.
Ketika ditanya, "Sob, Pak, apa ceritanya?" Langsung nyambung. Ya kan? Bisa apa? Bisa menyimpulkan kembali, bisa menyampaikan kembali. Kenapa? Karena dia mudah menyerap dengan metode kisah tersebut. Nah, begitu pula dengan apa? Kisah di dalam Al-Qur'an tadi. Allah sebelum menerangkan tentang bagaimana ya seharusnya manusia ini bertauhid kepada Allah, Allah sampaikan dulu kisahnya. Allah sampaikan tentang bagaimana perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya, bagaimana terjadi antara diskusi di sana. Kata Nabi Ibrahim bahwasanya apa? Allah atau Rabbu, dia maha menciptakan dan juga dia maha menghidupkan dan dia juga maha mematikan. Artinya bisa mewafatkan. Kata raja pada masa itu apa? Aku juga bisa. Dibawalah dua orang, kemudian yang satu dibunuh, yang satunya diberi kesempatan hidup tuh. Saya juga bisa katanya gitu. Padahal maksudnya bukan itu gitu ya, tapi bisa ngeles. Akhirnya apa? Dengan kecerdasan Nabi Ibrahim disampaikan lagi bahwa Robku, yaitu sesembahanku Allah, dia apa? Dia yang mendatangkan matahari dari mana? Dari timur, kemudian menenggelamkan ke barat, ya. Maka silahkan datangkan itu matahari dari mana? Dari barat. Namun apa? Fabuhital ladzi kafar, dikatakan dalam Al-Qur'an, ya, langsung tuh sekak mati. Ya, kagak bisa. Apa kesimpulannya dari sana? Jawabannya adalah ya tadi, ingin menerangkan tentang tahu makna at-tauhid, tentang keagungan dan juga keesaan Allah, bahwa Allah lah yang berhak untuk kita sembah gitu. Nah, di dalam Quran surat An-Nas juga qul a'udzu birabbin nas, ini adalah bagian pendidikan. Ya. Pendidikan apa? Ya setiap kita biasa ngedidik anak kita itu dengan cara mendikte, benar enggak, Pak? Ya, sok nak nih, katakan seperti ini. Ya, ikutin Bapak, ya. Ini bagian daripada metode pendidikan, pendekatan kita kepada anak-anak kita. Pendidikan kita kepada setiap orang. Maka Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana tata cara berlindung dan kepada siapa dia harus berlindung. Nah, termasuk kita semua. Di dalam Quran surat An-Nas ini Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berlindung dan kepada siapa kita harus berlindung biar tidak salah. Karena apa? Karena masih banyak manusia yang mereka meminta perlindungan cuman bukan kepada apa? Ya, kepada Allah tabaraka wa taala, justru kepada selain Allah, dan ini kurang tepat. Karena yang namanya al-isti'adah, yang namanya perlindungan, memohon perlindungan, ini bagian daripada ibadah yang harus ditunjukkan hanya kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, saat membaca Quran surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, ya Allah, aku berlindung kepada pencipta manusia. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada rajanya manusia, penguasanya manusia. Ini yang kita pintai perlindungan, bukan apa? Bukan bupati, bukan pula gubernur. Bupati, gubernur jelas teritorialnya. Ya, kita minta ke KDM misalkan ya. Minta apa? Perlindungan. Ya sudah, dia cuma bisa apa? Ya, menaungi kita, memberikan perlindungan cuma sebatas di Jawa Barat. Ya. Sedangkan kita saat ini meminta perlindungan kepada rajanya manusia. Dan siapa? Mudabbirun nas, yang mengurusi seluruh apa? Kebutuhan fasilitas manusia. Namun kenapa pertanyaannya kadang kita masih kurang yakin gitu. Berarti apa? Ada problem di dalam tauhid kita. Harusnya ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbin nas, ya Allah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kemudian malikin nas tuh kepada rajanya manusia, ilahin nas kepada sesembahannya manusia. Harusnya semakin mantap tauhid kita, semakin yakin kita kepada Allah, dan semakin berani.
Makanya orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang senantiasa mengesahkan Allah, mereka selalu sama Allah tabaraka wa taala ditutup di penghujung ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Selalu Allah selalu menutup, dan kebanyakan ayat itu ketika membicarakan tentang orang-orang beriman selalu ditutup dengan apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka orang-orang yang tidak merasakan apa? Takut. Dan mereka orang-orang yang tidak bersedih hati. Kenapa bisa demikian? Karena tauhidnya benar. Orang yang tauhidnya benar, maka tidak ada ketakutan. Hidupnya apa? Nyaman. Sedangkan orang yang tauhidnya problem, maka apa? Pasti diliputi dengan ketakutan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala diterangkan bahwasanya apa? Barang siapa yang dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, falahumul amnu wa hum muhtadun, kata Allah, maka dipastikan mereka akan mendapatkan keamanan. Sedangkan apabila kita meminta perlindungan kepada selain Allah, misal kita minta perlindungan kepada jin, apa yang diberikan oleh bangsa jin kepada manusia? Yang diberikan oleh bangsa jin kepada manusia bukan perlindungan, tapi justru apa? Justru malah ketakutan, rasa takut yang besar. Makanya fazadahum rohaqo. Ketika ada bangsa manusia meminta tolong, meminta perlindungan kepada bangsa jin, maka di dalam Al-Quran diterangkan fazadahum rohaqo. Bangsa jin ini justru malah bukan memberikan perlindungan, tapi malah memberikan rasa takut yang berlebih kepada manusia. Sehingga apa? Sehingga banyak manusia yang akhirnya takut dengan bangsa jin. Ya. Maka berisiko kepada tauhid kita. Lampu gelap takut. Mau ke WC sendirian takut. Ya. Jalan di kegelapan juga takut. Padahal apa? Padahal kita sudah berlindung sama Allah. Dan yang kita pintai perlindungannya bukan manusia, tapi Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Rabbnya manusia. Maka kita harus apa? Harus yakin. Apa yang menjadikan kita tidak yakin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Selain apa? Adanya keraguan dalam diri kita. Kenapa bisa adanya keraguan? Sebab tidak belajar, sehingga kurang ilmu. Itulah, untuk menghilangkan keraguan butuh ilmu. Karena dikatakan dalam qawaid al-fiqhiyah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan atau ilmu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya si keraguan itu akan hilang dengan adanya apa? Keyakinan atau dengan adanya ilmu. Jadi penting belajar. Makanya apa? Ya kita harus senantiasa senang mendatangi majelis-majelis ilmu, karena akan banyak sekali ilmu yang kita raih, yang kita dapatkan untuk dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Jadi ketika Bapak Ibu membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq, ya wis, pulang malam ya jangan takut. Nanti ada begal dan lain sebagainya, ya santai saja sudah. Ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Saya biasa pulang kalau malam Sabtu biasa ngisi kajian di Majalengka. Ya, yang pernah ke Majalengka jalur sini mungkin tahu bagaimana seramnya jalur, ya. Sumedang kan lewat sini kan. Lewat sini Sukamelang, ya. Kemudian lanjut lewat Alas, ya. Kemudian lewat Haur pintu tol apa?
Cikamurang ya kan, kemudian lewat Sumedang terus ya Cijelak ya kan, lewat Cisumdawu, kemudian itu betapa gelapnya di sana. Itu setiap malam Sabtu karena kebetulan ba'da maghrib ngisi di Majalengka. Ya. Ba'da maghrib ngisi di Majalengka, pulang jam 10 malam biasanya. Ya, karena ba'da Isya itu ada sesi tanya jawab dan lain sebagainya, ngopinya gitu ya. Nah, pulang-pulang jam 10. Sama istri berdua saja sudah dari Majalengka, pulang pergi Indramayu Majalengka. Ada yang bertanya, Ustaz antum nggak takut? Kenapa? Ya, lewatnya lewat sana. Kenapa lebih enaknya lewat sana? Lewat mana? Jati 7, Kertajati sana ya kan? Gitu. Ya sama aja gitu ya. Mau lewat sana, lewat sini nggak ada yang enak, semuanya gelap. Ya kan? Tapi ya sudah, kita yakin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bahkan saya setiap kali naik motor pergi ke Majalengka selalu tanya istri, ya, kamu sudah baca zikir pagi petang? Sudah. Walhamdulillah. Saya makin yakin gitu. Ya, maksudnya jangan saya doang yang berlindung nih. Kamu juga harus berlindung kan? Biar apa? Biar kita sama-sama kuat perlindungannya gitu. Kadang apa? Ya kadang istri saya pun mengikatkan, sudah baca zikir pagi petang. Kalau saya belum, saya langsung baca. Ya. Kalau saya sudah, ya alhamdulillah, katakan sudah. Ketika sudah mengatakan, ya sudah membaca zikir pagi petang, ya sudah. Apa yang perlu kita takutkan? Gitu. Jangankan keburukan manusia, keburukan setan, binatang buas, ya. Ketika kata Allah, jangan ganggu hambaku karena dia telah berlindung kepadaku, ya sudah, tidak ada bisa yang mengganggu kita. Adapun terjadi, yaitu sudah menjadi takdir Allah. Yang penting kita sudah berusaha, berikhtiar membaca zikir pagi dan petang. Baik, kemudian kita lanjutkan. A'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Berlindung dari apa? Berlindung min syarril waswasil khannas. Yaitu kita berlindung dari kejahatan bisikan-bisikan setan. Al-khannas, yang senantiasa apa? Tersembunyi. Jadi khannas itu sering muncul, hilang, itu namanya khannas. Ya. Ada orang muncul ke mushola, pergi, muncul lagi, ada lagi kan gitu. Datang lagi, nggak ada lagi, itu khannas. Ya, muncul hilang itu khannas. Nah, setan ini dikatakan di dalam Al-Quran min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Kenapa? Diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-26, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan para pengikutnya melihat kamu. Maksudnya para jin. Bangsa jin itu bisa melihat kita. Ya. Kata Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Sesungguhnya ia bangsa jin dan para pengikutnya melihat kamu. Min haitsu la tarawnahum. Di suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf bahwa bangsa jin itu bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka. Min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kelebihan bangsa jin itu bisa melihat kita,
ya, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Jadi hukum asalnya manusia itu tidak dapat melihat jin. Hukum asalnya. Kecuali apabila mereka itu berubah wujud. Mereka merubah wujudnya. Ya, baru tuh akan nampak. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat jin, jangan lari. Karena bangsa jin itu kalau kita lari, dia makin senang. Kayak kita senang tuh, ya, ngejailin anak kecil. Kalau belum nangis, kita belum berhenti ngejailinnya, kan gitu. Ada tuh anak kecil kadang kita suka pelototin, ya kan? Nah, buat dia takut. Kalau belum nangis mah terus aja pelototin. Kita takut-takut. Udah nangis baru tuh udah. Ya kan gitu. Nah, bangsa jin itu kalau kita takut kepada mereka, mereka semakin apa? Semakin besar. Lantas kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saat melihat bangsa jin, ketika mereka merubah wujud mereka, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah satu, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua apa? Dipukul. Ditimpuk saja, dilempar. Jangan lari. Tapi kita justru apa? Ya, pukul dia. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Ya, oleh para sahabat Nabi ketika bertemu dengan jin. Seorang ahli tafsir, Imam Mujahid, menceritakan, waktu saya sholat tahajud malam-malam itu, tiba-tiba ada jin depan dia. Ya, langsung ya berbentuk warna hitam depan dia. Ya, kaget dia, kemudian langsung dia apa? Langsung dia dorong, dia pukul itu jin sampai terdengar suara benda seperti benda terjatuh. Ya, jadi mereka bisa dipukul sama kita. Ya, mereka bisa dipukul. Kalau mereka tidak bisa dipukul itu di film. Kalau di film mereka ya gitu ya. Emang kelebihan mereka bisa teleportasi, pindah ke tempat-tempat lain. Itu kelebihan mereka. Tapi kalau dipukul bisa. Dan itulah yang terjadi oleh para kaum salaf. Bahwasanya mereka apa? Mereka memukul jin, kena ya kena. Ya. Lihat bagaimana Nabi pernah apa? Berantem, ya kan? Kemudian jinnya diikat di mana? Di tiang masjid, ya kan? Itu menandakan bahwasanya mereka bisa dipukul. Cuman ya tadi mereka diberikan kelebihan bisa teleportasi, pindah ke tempat-tempat yang lain. Dan jin itu lemah. Tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita lihat di dalam film-film, ya. Makanya apa? Kalau kita mau ngambil keyakinan akidah, jangan ngambil dari film, tapi ngambillah dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah yang benar. Kalau kita mengambil keyakinan kita dari film-film, dari sinetron, sudah tersesatlah kita nantinya. Makanya ada buku bagus yang berjudul Khud Aqidataka Minal Kitabi wa Sunnah As-Sahihah. Ambillah keyakinanmu dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi yang sahih. Jadi jangan ngambil keyakinan kita dari apa? Ya dari dongeng, dari televisi yang gak jelas, ya. Baik, kembali. Nah, kenapa setan ini disebut Al-Khannas, yang sering bersembunyi? Ya, karena mereka takut sebenarnya menampakkan diri kepada kita. Ya, maka mereka Al-Khannas, bersembunyi. Ya, liciknya setan seperti itu. Selain itu juga diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan." Tuh. Jadi kalau dikumandangkan adzan, itu setan semuanya pergi, kabur. Sambil apa? Sambil kentut. Ya. Ini kata Nabi, "Lahu duratun hatta la yasma'al adzan." Jadi kalau Pak Anang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh itu setan langsung terbirit-birit lari. Sambil apa? Sambil kentut-kentut. Kenapa mereka kentut-kentut? Ada yang tahu? Kenapa mereka lari sambil kentut?
mereka tidak mendengar suara adzan. Jadi biar suara adzan itu tersamarkan dengan suara kentut mereka. Gitu. Fa idza qudiyal adzanu aqbala. Apabila adzan sudah dikumandangkan, wah mereka rombongan lagi tuh datang. Ya, balik lagi datang. Ngapain? Ya menggoda manusia. Faida tuwiba biha adbaro, dan apabila qomat dikumandangkan baru pergi lagi mereka, pada kabur lagi, ya, pada menjauh ke daerah di mana tidak ada adzan. Ketika qomat sudah dikumandangkan, sudah beres, datang lagi, ya, ngapain? Ya ngeganggu manusia. Maka kata Nabi apa? Faida qudiya at-taswib aqbala yahturu bainal mar'i. Ketika iqamat sudah selesai, mereka berbondong-bondong lagi datang kepada masjid, ya, datang untuk mengganggu manusia dan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Makanya apa? Kadang kalau kita sholat suka nggak fokus, ya, karena tadi setan nggak seneng kita menjalankan ibadah dengan sempurna. Maka kalau kita apabila kita telah selesai melaksanakan ibadah, disunnahkan membaca istighfar. Habis sholat kita membaca istighfar, astagfirullah. Kenapa kita membaca istighfar? Sebagai bentuk, ya, pengakuan kita kepada Allah bahwa kita ini maha lemah atau sangat lemah. Artinya selalu setiap melakukan pekerjaan ibadah selalu ada kekurangan. Maka istighfar itu sebagai bentuk pengakuan kita, ya, kesadaran kita bahwa kita ini masih banyak yang bolong, ya, kalau melaksanakan ibadah atau perintah Allah. Makalah meminta ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian diterangkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan di dalam kitab Sahih Al-Jami, al-jinnu salah satu asnafin, bahwa yang namanya jin itu terbagi menjadi 3 golongan. Jadi bangsa jin itu dibagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Fasin pun lahum ajnihatun yatiruna biha fil hawa. Ada bangsa jin yang Allah berikan ajnihah, Allah berikan sayap. Jadi bangsa jin itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Ada yang Allah berikan sayap sehingga mereka terbang di udara. Ada bangsa jin yang diberikan sayap, mereka bisa terbang. Wasin pun hayatun wakilabun. Ada juga bangsa jin yang berupa apa? Berbentuk ular dan anjing. Ada bangsa jin yang dia bentuknya ular dan juga anjing. Wasin pun yahilluna wa yat'anuna. Dan golongan yang lain, ya, golongan yang ketiga dari kalangan bangsa jin yaitu apa? Golongan yang nomaden. Apa nomaden, Pak Anang? Berpindah-pindah, gitu. Jadi ada bangsa jin yang nomaden, dia hidupnya gak netep, dia berpindah-pindah di satu tempat ke tempat yang lain. Nah, inilah bangsa jin ini yang sering masuk ke rumah kita. Makanya ketika waktu maghrib, Nabi memerintahkan kita untuk menutupin pintu. Kenapa? Karena ada bangsa jin nomaden tuh yang suka pindah-pindah nyari tempat tidur, nyari tempat istirahat. Apabila rumah kita waktu sore hari, waktu maghrib itu dibukakan,
senang tuh jin. Kenapa? Karena mereka mengatakan alhamdulillah, kata mereka, dapat tempat untuk beristirahat. Namun apabila kita tutup dengan membaca lafaz bismillah, kita tutup pintu dengan lafaz bismillah, kita tutup jendela dengan bismillah, kita tutup wadah-wadah air, ember-ember dengan bismillah, maka apa kata bangsa jin? Waduh, katanya, malam ini kita nggak dapat tempat tinggal. Ini diterangkan dalam hadis yang sahih. Maka apa? Tadi ya. Jadi bangsa jin itu ada yang nomaden, kerjanya pindah-pindah. Bapak ibu mau kalau tidur sama jin? Jadi jangan-jangan selama ini kita tuh tidur tuh bukan berdua, bukan suami sama istri. Bisa ada yang ketiga tuh. Ya, kenapa? Ya karena pintunya ngebuka terus. Ya, ikut tidur. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur pintunya terbuka? Bacakan bismillah sambil mengebaskan kemana? Tempat tidur. Bismillah terus. Jadi sebelum tidur tuh kebasin dulu tempat tidurnya. Bismillah, biar tuh setan yang sedang tiduran tuh, ya, itu yang lagi main game mungkin lah, ya kan? Nah itu dia kabur, ya, dengan baca bismillah tadi. Begitu pula dengan apa? Dengan bejana, tempat minum itu harap ditutup. Kenapa? Karena bisa jadi selama ini kita minum barengan sama jin. Ya. Cuman tak nampak saja itu jin. Jadi kitanya biasa aja. Kalau nampak betapa jijiknya kita minum segelas dengan bangsa jin. Dan itu bangsa jin adalah bangsa jin kafir dan juga bangsa jin yang nakal. Sama kayak manusia, Pak. Jin juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau makan, maka bacalah bismillah, maka nanti si tulang-tulang yang kita makan ini dari hewan yang kita makan, itu nanti akan berubah menjadi daging besar dan akan menjadi makanan bagi jin muslim. Jadi ibarat ginilah. Ada nggak makanan yang halal dan yang haram? Ada. Kalau jin yang taat dia nurut, dia nggak akan makan makanan manusia karena itu bagian sesuatu yang dilarang oleh dalam hukum mereka. Jadi mereka nggak berani makan minum dari milik manusia. Jadi mereka mau makannya dari mana? Yaitu dari sisa-sisa makanan kita yang sebelum makan membaca bismillah tadi. Adapun bangsa jin yang nakal, yang melanggar aturan yang tadi gitu kan, ya mereka berani main comot-comot minum dari makanan-makanan manusia seperti itu. Sudah adzan? Apa belum? Udah. Mau adzan dulu apa? Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasannya sedikit lagi ya. Pada ayat yang keempat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu bangsa jin yang senantiasa membisikkan kejahatan ya ke dalam dada manusia. Kita berlindung dari setan yang senantiasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, was-was atau bisikan-bisikan setan ini merupakan sumber keburukan. Yang mana apa? Yang mana tidak bisa kita tangkal, tidak bisa kita tepis. Karena saking halusnya maka disebut was-was, bisikan. Kalau ada wujudnya mungkin bisa kita tahan. Tapi masalahnya sini tidak ada wujudnya, langsung masuk ke dalam hati dari bisikan-bisikan setan. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Apabila kita diganggu saat sholat, saat membaca Quran, ya, dan lain sebagainya, apa yang pertama kali kita lakukan adalah ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Karena apa? Ya karena setan itu sangat banyak dan bervariasi. Kalau mau disensus itu setan paling banyak di mana? Di masjid, pondok pesantren, ya, atau di dulem. Ya.
Yang paling banyak kalau mau disensus biasanya di masjid, di pesantren itu paling banyak setannya. Kenapa Ustaz? Bukannya isinya orang-orang soleh? Justru itu setan kagak mau ya manusia melakukan ketaatan. Makanya mereka apa? Berusaha, berjuang, berperang di mana? Ya di sana. Ya, kalau di pesantren yang mereka berjuang biar nih santri ngantuk aja kerjaannya. Ya kan? Biar nih santri kagak fokus belajar ilmu agamanya. Biar pulang dari pesantren, lulus dari pesantren, kagak tahu apa-apa. Itu kan bagian usaha daripada apa? Setan. Ya. Dan setan ini senantiasa membisikkan keburukan pada hati manusia, mulai memberikan gambaran keburukan itu menjadi indah atau menjanjikan janji-janji palsu ataupun yang lainnya, atau memotivasi manusia agar bersemangat, tapi semangatnya bukan dalam ibadah, semangatnya dalam melakukan kemaksiatan. Termasuk ini setan gepeng ini yang mengganggu, yang banyak mengganggu manusia dan juga melalaikan manusia dari apa? Dari baca Quran, melalaikan manusia dari zikir, melalaikan manusia dari apa lagi? Ya, dari sholat, ya, melalaikan manusia dari mendengar kajian ilmu karena main HP terus, ya. Kemudian apa? Setan senantiasa memberikan apa? Ketakutan kepada manusia, ya. Kalau kamu melakukan ini pada hari ini nanti ada ini. Itu kan bagian daripada bisikan-bisikan setan. Kemudian selanjutnya apa? Yang terakhir, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga manusia. Jadi yang namanya setan itu ya bisa terjadi pada golongan jin, bangsa jin, bisa juga terjadi dari golongan manusia. Maksudnya bisa datang dari bangsa jin, bisa juga setan itu datang dari bangsa manusia. Jadi kalau ada manusia yang ya mengganggu kita saat sholat, manusia yang menghalang-halangi kita melakukan ibadah, manusia yang suka ngajak ya kepada ketidakbenaran, ketidakbaikan, ya, manusia yang senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, itu berarti setan. Sebagaimana keterangan dalam Quran surat An-Nas, minal jinnati wan nas, setan itu dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Jadi kalau bulan Ramadan ya setan katanya dibelenggu, tapi masih banyak yang melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, ya berarti dia adalah apa? Setan dari kalangan manusia. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.